Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada penonton semua dimanapun berada dan kapanpun Anda melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah melihat video saya. Saya harap video saya akan dapat berguna untuk perkembangan kita masing-masing. Baik, di sini saya akan membahas tentang simulasi, suatu web simulasi yang sangat bisa dibilang basic, tetapi sangat baik untuk pembelajaran kita. Tentunya kan pas SMP udah tahu lah ya tentang web Pet Colorado dari University of Colorado Boulder. Di sini dia akan membahas tentang STEM, yaitu sains, teknologi, ekonomi, dan matematik. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan voltmeter dan ampermeter pada Pet Colorado. Pertama-tama kita pilih Circuit Construction Kit DC. Ataupun kalau misalnya tidak ada, maka kita pilih dulu sini ya, di simulation. Sabar ya guys, memang agak-agak nge-lag ini. Nah, di sini sudah terlihat. Mari kita cari sirkuit DC. Mana ini ya? Nah, ini dia. Yang ini ya. Jangan yang ada virtual lab-nya. Karena jika ada yang virtual lab-nya, dia ampermeternya akan berupa batangan begini. Dia langsung dihubungkan dengan rangkaian. Saya pikir itu agak ribet, jadi saya pilih yang tidak ada bacaan virtual lab-nya, yang mana ampermeternya berupa barang tersendiri yang tidak menyatu dengan rangkaian. Baik, langsung kita klik saja. Maka akan ada menu tampilan seperti ini. Kita klik tanda play. Kemudian kita pilih lab, kemudian klik enter. Baik, di sini saya akan memulainya dengan rangkaian seri terlebih dahulu ya. Baterai saya masukkan 2 baterai biar lebih kuat dia. Masing-masing baterai. Oh ya, di sini saya akan menunjukkan value-nya. Jika kalian ingin melihat value-nya, maka klik ini. Nah, maka akan muncul tampilan berapa daya ataupun berapa satuan dari masing-masing peralatan yang ada di sini. Misalnya ini resistor. Nah, ada nampak 10 ohm. Tapi kita di sini tidak akan menggunakan resistor, maka hapus saja. Kemudian kita langsung saja buat rangkaiannya. Maaf guys, memang lagi musim ini. Kita buat yang rapi agar enak terlihat oleh mata. Kemudian kita masukkan beban berupa lampu sebesar 10 ohm. Masuk ya. Oke, maka di sini terlihat lampu akan menyala dengan terang.
Mari kita tes berapa voltasenya pada masing-masing ujung terminal. Kita lihat pada masing-masing terminal masih 18 ya, terpantau masih 18. Karena di sini beban cuma satu, maka tegangan belum terbagi. Namun sebelum itu kita cek dulu berapa arusnya. Sini arus 1,8 terpantau ya. Tetapi jika kita masukkan satu buah beban lagi, sini saya akan memasukkan lampu juga sebesar 10 ohm saja agar sama. Kemudian dihubungkan agar mencapai rangkaian tertutup. Begini. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini lampunya tidak menyala dengan terang ya. Tapi lumayan terang juga, tapi tidak seterang yang tadi. Elektron juga berjalan dengan lebih lambat dikarenakan ada dua beban di sini. Kita cek arusnya berapa. Ternyata arusnya 0,9 ampere. Oleh karena itu, makanya elektron di sini berjalan pelan daripada tadi yang 1,8 ampere. Kemudian kita tes voltasenya. Harus diingat ya, arus pada rangkaian seri akan sama pada setiap sisi. Kita lihat sama terus kan, mana-mana sama, karena arus tidak terbagi pada rangkaian seri. Sedangkan pada rangkaian seri hanya tegangan yang terbagi. Kita lihat di sini pada ujung-ujung masih 18. Ujung terminal masih 18 karena tegangannya pasti sama di sini. Tetapi jika kita dekatkan dengan beban pada ujung beban seperti ini, maka akan terpantau voltasenya sebesar 9 volt. Ini dikarenakan pada rangkaian seri tegangan terbagi. Saya tekankan sekali lagi, pada rangkaian seri tegangan akan terbagi. Di sini saya buat sama saja ini ya bebannya. Atau jika saya naikkan juga ini dari 10 ohm menjadi kita buat 15 ohm. 14 ohm aja lah. Bisa kan? Kemudian kita tes. Maka voltase yang ada hanya sebesar 10,5 volt. Tapi pada di sini dia akan sama. Nah, di sini dia akan menjadi 7,5 volt. Dikarenakan ini sama dengan rumus Ohm yang menyatakan voltase akan berbanding lurus dengan kuat arus. Yang dimaksud di sini adalah ketika arus diperbesar maka voltase akan diperbesar juga. Namun berbanding terbalik dengan resistor. Ketika resistor diperbesar, maka voltasenya akan mengecil seperti yang bisa kita lihat. Ini menjadi 7,5 yang awalnya 9 volt dan ini menjadi 10,5 volt yang awalnya 9 volt. Kemudian kita tes arusnya. Nah, arusnya kemudian menjadi seperti ini. Dikarenakan bebannya bertambah, maka kuat arus juga akan mengecil. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Jika belum mengerti, Anda bisa mengulanginya kembali. Saya ingatkan, hanya sekedar mengingatkan karena kita tidak berfokus pada mencoba salah semuanya. Kita hanya berfokus pada voltmeter sama ampermeter. Saya ingatkan, di sini ada beberapa fitur seperti kabel, baterai, bola lampu, resistor, switch atau saklar. Kemudian di sini ada fuse atau sekring, baterai,
Ini sama aja sama baterai yang ini, cuman ini voltasenya sangat tinggi ya, sampai 1000 ohm. 1000 ohm sampai 1000 volt. Maka kita akan menggunakan yang simulasi saja, yang kecil-kecil saja dulu. Kemudian di sini ada real bulb dengan 1000 ohm hambatannya. Kita gunakan yang kecil-kecil saja biar lebih mudah dimengerti. Di sini ada resistor yang asli juga sama seperti tadi. Resistansinya sebesar 10.000 ohm. Di sini ada beberapa seperti dollar bill. Nah, dollar bill ini tagihan, paperclip, koin, dan eraser, sama pensil. Anda bisa mencobanya masing-masing. Oh ya, ini elektron kan, elektron berjalan dari kutub negatif ke kutub positif. Tetapi ketika saya klik konvensional, nah maka ini akan merujuk pada pengertian semua orang awam, yakni listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Bisa kita lihat, ini kutub positif mengalir ke kutub negatif. Namun sebenarnya pada penerapannya tidak begitu. Dalam konteks elektron, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif untuk, ya kalian tahu sendiri lah, untuk menyemangati. Nah, kita lihat, maka dia akan berjalan terbalik. Karena pada dasarnya elektron yang berjalan itu karena beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif. Maksudnya beda potensial antar ujung terminal ini pada beban, maka dia akan mengalir untuk arus DC seperti itu. Baik, langsung saja daripada banyak bicara. Sudah saya singgung sedikit tadi mengenai ini. Mari kita lanjutkan untuk rangkaian paralel. Sama seperti tadi, saya akan meletakkan 2 buah baterai yang kira-kira nilainya sebesar 9 tambah 9, 18 volt. Mari kita susun rangkaiannya, susun dengan rapi agar terlihat lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Di sini udah pernah tahu kan, kayak mana bentuk rangkaian paralel itu kan? Nah, rangkaian paralel terdiri atas percabangan ya, bisa dibilang percabangan yang dapat kemudian membagi arus. Ibaratnya seperti pipa yang bercabang. Kalau pipanya bercabang pasti arusnya terbagi kan. Nah, bisa seperti itu juga menganalogikannya. Mari kita susun dulu. Ini kita menggunakan rangkaian paralel yang basic, yang mungkin Anda yang sedang SMP sekarang ataupun SMA sudah tahu. BTW ini SMA kelas 3 dipelajari kan, rangkaian listrik. Sebenarnya dari SMP, cuman di SMP belum tahu aja itu apa, ataupun belum minat ke situ. Baik, langsung saja kita hubungkan beban dengan kabelnya. Bisa terlihat lampu menyala dengan terang. Kalau boleh kita cek di sini voltasenya boom, 18. Ujung terminal yang ini juga 18. Yang ini juga pasti 18. Kita lihat. Nah, 18. Sesuai dengan prinsip hukum Ohm, tegangan akan sama pada setiap ujung terminal. Sebenarnya bukan prinsip hukum Ohm, salah.
prinsip listrik. Tegangan akan sama di setiap ujung terminal, kecuali jika ada rangkaian seri di dalamnya. Kita coba memasukkan lampu satu lagi. Nah, bisa kita lihat aliran elektron di sini berjalan lebih lambat karena adanya beban di sini. Semakin besar beban, maka arus listriknya mengalir dan tegangannya juga akan makin mengecil. Sama seperti prinsip Ohm, saya ulangi kembali lagi, sama seperti prinsip hukum Ohm, yang mana tegangan berbanding lurus dengan arus, namun berbanding terbalik dengan resistansi. Jika di sini resistansinya besar, maka arus dan tegangan yang berjalan juga akan semakin kecil. Bisa kita lihat dari sini semakin lambat. Mari kita langsung saja cek. Sini pasti 18 lah ya, pasti 18 sudah pasti. Namun kalau di sini di ujung terminal masing-masing beban 1, nah menjadi 9. Bisa kita lihat menjadi 9 seperti percobaan kita sebelumnya. Oke, sama juga. Mari kita mulai saja dengan ampere meter. Masukkan ya 2,7 ampere. Dapat terlihat ya, 2,7 ampere. Namun di sini 0,9 ampere. Jauh lebih kecil kan? Dikarenakan adanya beban di sini, maka dia berbanding terbalik seperti yang tadi, berbanding terbalik nilainya dengan arus dan tegangan, sehingga arus yang mengalir juga makin kecil dan tegangan yang ada di situ juga semakin mengecil. Ya, sepertinya sudah semua nih saya jelaskan tata caranya. Atau saya pakai resistor kali ya. Sekedar ini aja ya. Coba ya, dia juga masih berjalan tapi semakin kecil. 0,6 ampere. Semakin banyak bebannya. Kita ukur tegangannya 6 volt, hanya 6 volt. Nah, baik, sepertinya sudah cukup sampai di sini untuk materi tentang bagaimana menggunakan voltmeter dan ampere meter pada simulasi rangkaian listrik di web Pet Colorado. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi penonton yang ada di mana dan kapanpun